Selamat pagi sahabat Sang Sinar, pagi yang indah untuk kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi sahabat Sang Sinar. Kiranya di langkah-langkah kehidupan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya, bahkan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati. Baik, Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi ketika kita beristirahat di malam hari, dan di pagi yang indah ini Dia membangunkan kita dengan kekuatan yang baru. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebesaran-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan ketika dalam istirahat kami di malam hari Engkau menjaga, melindungi dan menyertai Tuhan. Hingga di pagi yang indah ini Tuhan, di hari yang cerah, hari yang baru, Engkau membangunkan kami dengan nafas yang baru, dengan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala campur tangan-Mu, untuk segala perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkah melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, oh Tuhan, terlebih dahulu kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Engkau meteraikan dalam hati kami, Engkau sendiri berbicara ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kami boleh pahami, boleh mengerti, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39 yang berbunyi, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pagi ini, menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Untuk kita mau menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan adalah di mana kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seperti di ayatnya yang ke-37, ini berbunyi, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sungguh tegas bagi kita.
supaya kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, tentunya kita perlu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari keluarga kita, mengasihi Tuhan lebih dari harta benda kita, mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan kita. Di mana kita perlu mengasihi Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan juga pun terlebih dahulu mengasihi akan kehidupan kita. Dia mengasihi kehidupan kita ini karena kita ini adalah anak-anaknya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, untuk kita mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kita perlu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dari segala apapun yang kita miliki, dari segala apapun yang kita punya, mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan, di mana ia harus melewati ujian demi ujian. Salah satu ujian terberat adalah ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tentunya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat itulah Abraham diperhadapkan pada pilihan yang tak mudah, di mana dia harus taat kepada Tuhan dan mempersembahkan anaknya. Di mana Abraham memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan dan mempersembahkan Ishak. Buktinya bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Buktinya bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam perjalanan kehidupannya. Begitupun kita Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita selalu senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Di mana bukti ketika kita taat kepada Tuhan, di mana kita lebih mengasihi Dia lebih dari segalanya. Bukti kita taat kepada Tuhan adalah di mana kita akan selalu senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi akan lebih kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Untuk kita mau menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, mari kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita boleh punya segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, harta yang melimpah, tetapi jangan nomor duakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita utamakan Tuhan, taat kepada Tuhan, di mana kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan? Selain kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, mari kita belajar rela menderita bagi Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-38 berbunyi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentunya berbicara tentang penderitaan, tentunya kita sudah mengalami semuanya dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi penderitaan yang kita alami Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib. Kristus lebih dulu menderita bagi kita. Dia terlebih dahulu menderita untuk kita manusia berdosa. Kalau saat ini kita mengalami yang namanya penderitaan,
Itu adalah penderitaan yang mungkin belum seberapa yang Kristus alami di atas kayu salib untuk kita manusia berdosa. Menderita bagi Kristus adalah suatu karunia bagi kita. Suatu karunia, suatu sukacita yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangankan ketika kita mengalami penderitaan sedikit saja, sudah kita mengeluh, sudah kita putus asa, bahkan kita menyerah, bahkan kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan seperti itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita tidak punya penderitaan, bukan berarti kita akan berjalan mulus tanpa tidak punya beban dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk kita mengiring Kristus, untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tentunya kita akan mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, mengalami berbagai macam penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana sikap kita untuk kita tetap menghadapi semuanya itu? Tentunya kita harus menghadapi semuanya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Menderita bagi Kristus merupakan sebuah sukacita dan juga kebahagiaan. Jangan jadikan suatu penderitaan itu suatu malapetaka dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan itu terlebih dahulu menderita bagi kita. Penderitaan Tuhan itu lebih besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bersukacita senantiasa, sabar dalam pengharapan, tetap bertekun dalam doa. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi akan kehidupan kita. Dia sangat mengasihi akan pribadi kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita rela menderita bagi Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, semakin kita menderita, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita merasakan akan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan? Yaitu mari kita belajar untuk rela menderita bagi Tuhan. Apapun penderitaan yang kita alami di dunia ini, apapun yang kita rasakan saat ini dengan penderitaan yang kita rasakan, itu belum seberapa ketimbang penderitaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rela berkorban bagi Tuhan. Apapun kondisi kita, ketika kita mengiring Tuhan, bukan berarti segala sesuatunya yang kita jalani akan berjalan mulus, akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Tentunya banyak masalah, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang kita akan hadapi. Untuk itu belajar, untuk kita rela berkorban bagi Tuhan. Rela dengan waktu kita, tenaga kita, materi pekerjaan, hobi dan bahkan nyawa kita bagi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kita manusia yang berdosa. Karena apa? Pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan akan menggantikannya berlipat-lipat ganda dalam kehidupan kita. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari lepas hari, biarlah kita mau selalu senantiasa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman di pagi ini memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi yang indah ini yang menyegarkan jiwa kami Tuhan.
Ajarlah kami Bapa untuk kami selalu senantiasa Tuhan menjadi pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan, yaitu dengan kami mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada yang kami miliki dalam dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk kami terus rela menderita bagi Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Penderitaan-penderitaan yang kami alami Tuhan belumlah seberapa ketimbang penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk kami manusia berdosa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami belajar rela berkorban bagi Engkau Tuhan, melalui waktu kami, materi, tenaga, kekayaan yang kami miliki, bahkan pekerjaan, bahkan nyawa kami sekalipun. Tuhan, ajarlah kami untuk kami rela berkorban bagi Engkau, karena kami percaya pengorbanan kami tidak akan pernah sia-sia, tetapi Engkau akan selalu senantiasa menggantikannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Jadikanlah firman-Mu sebagai kekuatan yang akan terus memimpin akan kehidupan kami dan terus menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami akan menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam aktivitas kami, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang cukup Tuhan, bahkan semangat yang berasal dari Engkau. Biarlah apa yang kami jalani sepanjang hari ini Tuhan, kami jalani dengan penuh sukacita, bahkan segala sesuatunya Tuhan berhasil di mata-Mu, dan semuanya menyenangkan hati manis-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu ya Tuhan, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Haleluya.